Dibaca ya, pendahuluan. Oh, pendahuluan, introduction. Who doesn't know the Titanic movie? Siapa yang tidak tahu film Titanic? This legendary movie was released in 1997. Film legendaris ini telah rilis di tahun 1997 with a romance drama genre, dengan genre drama romantis. The movie has a duration of 3,5 hours. Film ini berdurasi 3,5 jam. The movie was directed by James Cameron. Film ini disutradarai oleh James Cameron dan memecahkan rekor tertinggi, nilai tertinggi atau rekor tertinggi di IMDb-nya juga mencapai 7,8 dari 10. Skala 10. Dari 10. Dari skala 10. Ya, dari skala 10. Evaluation atau evaluasi. Titanic adalah nama dari kapal di dalam film tersebut. Film tersebut menceritakan tentang bagaimana Titanic itu tenggelam, yang berasal dari kisah nyata atau cerita nyata. At the beginning of the movie, di awal cerita, the story of the Titanic was told by Rose. Cerita dari Titanic itu diberitahu atau diceritakan oleh Rose, atau yang dimainkan oleh Kate Winslet, yang menjadi satu-satunya orang yang bertahan. Rose tells how luxurious the ship was. Rose juga menceritakan bagaimana kemewahan, bagaimana semewah apa kapal itu. Terus juga her day spent with Jack, hari-harinya yang dilewati bersama Jack atau yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio, dan bagaimana dia bertahan. The tragic ending made many viewers cry. Ending atau akhir yang tragis membuat banyak orang itu menangis. Interpretation atau interpretasi. This movie describes the luxurious ship of Titanic in a great way. Film ini mendeskripsikan kemewahan dari kapal Titanic dengan cara yang sangat bagus. Namun demikian, the ship atau kapalnya itu bertabrakan dan hancur. The shipwreck effect makes the audience seem to be at the scene. Efek dari kehancuran Titanic tadi itu membuat audiens atau membuat penontonnya itu seakan-akan ada di scene itu. Terus habis itu, however, bagaimanapun saya nggak suka ending atau akhir dari ceritanya, karena cuma Rose yang selamat, nggak ada happy ending. Nah, aku memberikan rating atau aku memberikan nilai 7 dari skala 10. Summary atau ringkasan. Even so, Titanic is very worth watching, atau namun demikian Titanic adalah film yang sangat pantas untuk dilihat atau ditonton. This movie has been shown frequently. Film ini telah ditayangkan beberapa kali di TV lokal, jadi pastiin kalian nonton gitu. Terus yang ini, yang Laskar Pelangi, introduction atau pengenalannya. Laskar Pelangi atau Rainbow Troops itu adalah sebuah novel fiksi by atau oleh Andrea Hinata. Di tahun 2008 novel ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Terus the movie was directed. Movie ini atau film ini disutradarai oleh Riri Riza. Evaluation atau evaluasinya, The Laskar Pelangi atau Laskar Pelangi novel itu menceritakan tentang 10 anak-anak SD di kampung Gantong, di desa Gantong, Bangka Belitung. Novelnya ini mendeskripsikan kondisi asli atau kondisi benar-benar kondisinya dari
dari penduduk yang miskin. Iya. Happiness and sadness are mixed together. Kebahagiaan dan juga kesedihan itu bercampur bersama-sama atau bercampur jadi satu. No wonder, nggak heran banyak orang itu nangis pas mereka membaca tentang novel ini. Interpretation atau interpretasi The Story of Laskar Pelangi atau ceritanya dari Laskar Pelangi itu sangat-sangat menyentuh hati saya. Novelnya itu sangat menginspirasi, terutama untuk anak-anak yang sedang bertahan ya Pak, berjuang untuk mencapai mimpi mereka. Aku telah membaca buku ini banyak kali. Aku memberikan nilai 8 dari skala 10 untuk nilai moral yang terkandung dalam novel. Summary atau kesimpulan, novel Laskar Pelangi itu sangat pantas untuk dibaca, terutama di waktu-waktu luang. Terutama untuk mengisi waktu-waktu luang. Laskar Pelangi, School of Laskar Pelangi, sekolah Laskar Pelangi itu dibangun to be a location untuk menjadi tempat pariwisata. For those of who untuk kalian yang penasaran sama novelnya, aku merekomendasikan kamu untuk membacanya. Terus selanjutnya yang Indonesia Raya, introduction-nya atau pengenalannya. The Song of Indonesia Raya was written by Rudolf Supratman. Indonesia Raya atau lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Tepatnya di tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu Indonesia Raya menjadi telah ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Evaluation. Indonesia Raya dinyanyikan setiap flag ceremony, setiap upacara bendera, every opening of stage event, di setiap pembukaan di event negara atau acara negara, atau di beberapa kesempatan lain. Lagu ini bertujuan untuk menyatukan menyatukan bangsa. The lyrics of the song describe lirik dari lagu ini tuh mendeskripsikan kesusahan, perjuangan dan semangat nasional. Semangat siapa? Semangat. Bentar Pak. Hero itu pahlawan nasional. Dan dalam memperjuangkan untuk kemerdekaan. Interpretasinya, setiap aku menyanyikan lagu ini, aku selalu merasa bangga, terutama di part yang menyanyikan di bagian lirik Indonesia kebangsaanku dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Aku hampir menangis setiap menyanyikan part yang itu, bagian yang itu. Summary-nya, aku berharap kalian atau kamu juga merasakan hal yang sama dan terus menyanyi Indonesia Raya dimanapun kamu memiliki kesempatan untuk menyanyikannya. Iya. Jadi ini ada kalimat pas apa? Oh ya, continue mana tadi? Ini Pak. Ya. Ya, itu continue tunjuk yang mana? Continue singing ya, tunjuk. Mana? Kanan. Ini kananan dikit Pak kameranya. Ya, Ya, continue singing. Kenapa ing? Soalnya menyanyikan. Oh, bukan. Continue itu kata kerja yang diikuti gerund. Ya, hanya beberapa kata kerja bisa diikuti gerund. Di antaranya like. Saya suka menyanyi. I like singing. Hate, benci. I hate singing. Itu juga diikuti gerund. Lalu apa lagi? Gerund itu apa Pak? Oh, kata-kata yang belakangnya ing gitu. Kata benda yang berasal dari kata kerja yang tambah ing. Ya, contohnya I like singing. Ya.
I love singing, gitu ya. Kemudian continue juga diikuti gerund, gitu ya. Jadi beberapa kata kerja diikuti gerund. Ya, bukan continue to sing atau continue sing, tapi continue sing. Seperti I like singing juga stop, I stop smoking, saya berhenti merokok, gitu ya. Oke.